Pusdip Talk, let's talk. Pusdip Talk, let's talk. Hai, selamat pagi. Hari ini kita kedatangan Kepala UPT K3L Undip dengan Bapak Bina Kurniawan, SKM, MKes. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Arista. Nah, ini perlu diketahui oleh Pusdip, Pak Bina ini hari ini berkenan hadir di ruang podcast kita sekaligus adanya acara Posbindu di The Gate Creative Lounge yang ada di UPT Perpustakaan dan Undipres di lantai 1. Nah, mungkin sedikit Pak dijelaskan ya Pak ya, boleh nih tentang kepanjangan dari UPT K3L itu sendiri apa ya Pak? Ya, UPT K3L di Undip ini singkatannya itu Unit Pelaksana Teknis Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. Ini didirikan cukup baru juga ya, Agustus 2021, zamannya rektornya Prof. Yos. Sampai sekarang, kebetulan saya diamanai menjadi kepala UPT-nya. Ngaten Mbak? Kalau lokasinya itu sendiri Pak, ini kayaknya teman-teman masih banyak loh Pak yang Iya, ini. kurang tahu. Iya, sebagai warga Undip harus tahu ini di mana kami berada. Dulu kantor kami memang di Widyapuraya, di sisi kiri itu. Tapi mengingat kecil ruangannya, terus kami dipindah ke Jalan Banyu Putih. Nah, ini yang belum tahu Jalan Banyu Putih Pak. Nah, ini teman-teman harus banyak piknik nih ya di lingkungan Undip ini. Banyu Putih itu sekarang sebelahnya Dom itu. Mulai di Dom. Ya, itu kan ada jalan yang ke arah RSND. Nah, itu setelah pintu gerbangnya Vokasi maju 50 meter kanan jalan itu nanti ada tulisannya UPT K3L TPST. Oh. Ya, ini ada TPST ini apa nih mesti pada Nah, itu boleh tuh Pak. TPST-nya apa itu Pak? Apalagi itu TPST. TPST itu adalah tempat pengelolaan sampah terpadu di lingkungan Undip. Jadi nanti juga masuk program ya, sama-sama di Undip juga nanti dikelola dengan baik di sana. Nah, tadi kita menyinggung sedikit tentang program kerja. Mungkin boleh dijelaskan juga Pak program kerja yang lainnya. Ya, jadi kami di UPT K3 ini ada 3 pilar ya, 3 pilar kegiatan. Sesuai namanya tadi, yang pertama keselamatan. Jadi intinya sebenarnya UPT ini adalah membantu pimpinan universitas agar Undip ini, kampus Undip tercinta ini ya, itu dapat warganya semua harus selamat Mbak. Gitu, tidak mengalami kecelakaan kerja ataupun kecelakaan lainnya. Juga harus sehat gitu, dalam melakukan aktivitasnya, baik itu bekerja, mungkin bagi dosen dan tendik, juga mahasiswa atau teman-teman lain yang kebetulan melaksanakan pekerjaannya di lingkungan Undip. Dan yang ketiga yaitu lingkungan. Jadi kami ingin kampus Undip ini berwawasan lingkungan yang baik. Jadi mulai dari pengelolaan sampah yang di beberapa tempat menjadi problem, harapannya di Undip ini bisa memberikan solusi dalam pengelolaan sampah. Juga limbah B3 nanti ya. Jadi pilarnya 3 itu. Tadi kembali ke yang pertama, ini panjang enggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa Pak. Selesainya maghrib nanti sampai. Jadi ini saya rangkum saja ya. Jadi di keselamatan itu yang sudah kita lakukan programnya tahun lalu, nanti kita lanjut tahun ini adalah kita inspeksi alat pemadam api di lingkungan Undip. APAR itu ya Pak ya? Ya, termasuk APAR, hidran, fire alarm, detektor, gitu yang ada di lingkungan Undip. Agar nanti bila, ini tidak berharap ya, bila kondisi darurat, ada api itu kita dapat mengendalikan. Karena existing sebenarnya sudah terpasang beberapa alat pemadam itu, tapi alangkah baiknya kalau kita pastikan bahwa alat itu berfungsi dengan baik. Sehingga kalau ditemukan ada yang kurang baik ya fungsinya, dapat segera kita perbaiki.
Itu terus selanjutnya juga kita melakukan pemeriksaan atau inspeksi lingkungan kerja agar tidak ada lagi bahaya-bahaya yang memiliki risiko tinggi yang ada di lingkungan Undip. Termasuk melakukan simulasi kondisi darurat. Jadi kami berharap tidak ada problem atau permasalahan di lingkungan Undip ini seandainya kok ada kondisi darurat dapat melakukan penyelamatan. Oke. Itu pengennya. Nah, mungkin Terus masih ada bidang lagi? kesehatan. Ini contohnya hari ini kita melakukan Posbindu, pos pelayanan terpadu PTM, penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Ya, yang tidak menular. Pemeriksaan kita lakukan untuk pegawai semua ya dosen, tendik, mahasiswa, dan teman-teman lain yang bekerja di lingkungan Undip ini. Kebetulan ini di kantor pusat, tapi di fakultas-fakultas juga ada PIC-nya, kampus sehat itu, dan mereka melakukan itu semua, melakukan juga di fakultasnya masing-masing. Jadi nanti teman-teman bisa berkoordinasi dengan PIC kampus sehat di fakultasnya masing-masing agar dapat mendapatkan pelayanan tersebut. Itu ya intinya di situ ya, sehingga kami ini melakukan germas, gerakan masyarakat hidup sehat, seperti yang disarankan dari Kementerian Kesehatan itu. Salah satunya yang ini juga sudah ada surat edaran rektornya adalah menjadikan kampus Undip itu KTR, kawasan tanpa rokok. Oh. Itu yang terbaru, sudah ada surat edarannya, Pak. Jadi kami juga berharap tidak ada yang merokok di lingkungan Undip ini beserta turunannya. Jadi, Amin. sehingga lebih sehat ya. Karena juga di rokoknya sudah tertulis sebenarnya. Kalau nggak salah tulisannya rokok membunuhmu gitu. Jadi kalau ngerokok ya bodoh karo bunuh diri sebenarnya ya, tapi nah itu yang mungkin yang perokok itu nggak baca tulisan itu. Nah ini kami ingin juga ya salah satu upaya gitu ya. Kita mulai dari diri kita dulu. Yang penting kita sudah berani memulai. Nah, itu. Terus juga yang lingkungan ini yang jadi isu terpenting karena kita kan peringkat 2 UI Green Metric gitu ya. Sudah berapa kali ya? 5 kali berturut-turut. Kami juga ingin memberi kontribusi yang banyak di situ. Salah satunya unggulan kami adalah bagaimana Undip melakukan pengelolaan sampah dengan baik itu organik maupun anorganik, termasuk limbah B3-nya. Nah, ini sudah kita kelola di TPSC tadi. Itu contohnya kita sudah melakukan pemilahan antara organik dan anorganik. Yang organik kita bikin pupuk kompos, sehingga karena pohonnya juga banyak, nanti pupuknya nggak usah beli, kita bikin sendiri dari daun-daun yang ini sampah daun organik ya. Terus yang anorganik juga kita lakukan pemilahan. Ini sudah ada teknologi terbaru, kita ubah sampah plastik itu dan styrofoam menjadi bahan bakar. Ini sudah akan kita launching, meskipun sekarang masih skala lab. Nanti mudah-mudahan next time ya sebentar lagi bisa diproduksi yang kapasitas besar. Amin, amin. Karena harapannya zero waste, Mbak. Sekarang ini yang kita buang ke TPA itu kan residu. Lah harapannya ke depan sudah tidak ada residu lagi. Termasuk di area perpustakaan ini, di depan ada alat, Mbak. Sudah pernah lihat? Yang Mesti mana? rak dondeloi. Kita bersikungkung di ruang podcast, Pak. Ini terlalu sibuk dengan ini ya dirinya masing-masing ini. Di depan perpus ini di lobi ada sebuah alat. Oh, ini ya Pak, yang botol itu. Itu juga. Alhamdulillah. Jadi tahu. Belum hidup, belum kita hidupkan karena belum di launching. Ini alat itu adalah ini kayak ATM botol plastik, khusus botol plastik. Jadi nanti teman-teman yang ada di perpus ini kan mungkin minum ya, atau ambil di depan itu kan ada apa dispenser itu. Mesin
vending mesinnya Vending mesin. di depan itu juga nanti botolnya kalau sudah habis dimasukkan situ, nanti dapat poin. Harapannya teman-teman nanti membantu mengumpulkan botol-botol plastik itu. Seandainya terpaksa menggunakan botol plastik gitu. Di samping tumbler ya, sudah bawa tumbler itu, dan itu juga upaya untuk mereduksi sampah plastik di lingkungan Undip. Insya Allah Februari ya mungkin, atau akhir Januari kita launching peralatan tersebut. Sudah ready sebenarnya. Cuman kemarin waktu masang akhir tahun jadi cuti belum bisa kita launching. Lain juga nanti di perpustakaan ini. Itu, dan yang belum tuh residu tadi ada rencana kita juga akan membuat maggot. Maggot itu yang Maggot. ini ya Pak, Ya. ulet-ulet itu ya. Gitu. Untuk karena makanannya kan dari sampah organik juga dari dapur, dan ini sisa makanan buah itu ya, dan ini digabung dengan dari FPP itu ternak ayam. Jadi kotoran ayam itu kan nitrogennya memang cocok untuk makanan Maggot. maggot. Nah, ini juga upaya-upaya kita yang agar Undip zero waste itu pengennya. Jadi Itu, Mbak, circle-nya jadi ringkasnya, muter Mbak. ya Pak ya. Iya. Sehingga gear metrik kita mantap nanti ya. Kalau perlu juara 1. Amin, pasti dong, bisa lah. Mungkin ini tadi ya Pak ya, berarti keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Kalau sakit hati Pak, ini ada program kerjanya Pak. Oh iya, ini yang banyak terjadi. Sakit hati, ya nanti kita puk-puk. Nah, kalau ngobrol-ngobrol tadi kan program kerjanya banyak sekali Pak. Kalau UPTK 3L itu sendiri, apakah berkolaborasi dan bekerja sama dengan instansi lain Pak? Iya, iya Pak, banyak instansi kita kerjasama selama ini yang sudah kita laksanakan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, PMI Kota Semarang, terus dari Dinas Lingkungan Hidup juga, dari BPBD juga, terus Dinas Kesehatan, termasuk Puskesmas. Ini kebetulan Undip wilayah cakupan Puskesmas Bulusan ini yang hari ini juga membantu kita di Posbindu PTM ini. Juga instansi lain Pak, banyak sekali yang kita bekerja sama. Termasuk kemarin kita diundang nih peringatan Bulan K3 Nasional di Kabupaten Batang, yang dihadiri Pak Menteri Ketenagakerjaan. Kita juga hadir kemarin di Kabupaten Batang itu. Itu Mbak, banyak. Nanti juga ini masih banyak yang harus kita bekerja sama dengan instansi-instansi di luar Undip. Nggak sabar nih Pak saya untuk seluruh kegiatan ini tuh benar-benar terasa, apalagi yang tadi apa ya, vending machine, Iya, bank vending sampah, machine, betul. bank sampah apa Plastik, Pak, botol botol gitu ya. plastik, ya, Nah khusus untuk botol. sementara itu adanya hanya di UPT perpustakaan kah, apa sudah ada Ya. di lokasi lain Pak? Baru di sini. Baru di sini Perpus. ya. Kemarin hasil surveinya, nanti kan ini menggunakan aplikasi Plastik Pay itu. Nanti bisa download dulu Plastik Pay, nanti poinnya dimasuk situ. Itu kemarin hasil surveinya, karena baru satu alatnya, se-Undip disurvei yang paling memungkinkan perpus. Perpustakaan Karena dulu. UPT Karena- Perpustakaan dan Undipres paling Ya. ramai ya Pak. Karena sama UPT mungkin. Karena banyak aktivitas ya di sini, mahasiswa banyak ini, terus dekat dengan lingkungan pegawai di kantor pusat. Mudah-mudahan kalau ini sudah kita launching, ke depan ada lagi mungkin. Amin. Nanti yang bisa mensponsori kita. Ini kebetulan besok hari Senin kita rapat untuk ini launching itu dengan Plastik Pay dan BSI. Kebetulan ini sponsornya BSI, ini sebetulnya tidak apa-apa ya. Ada tulisannya soalnya di sana. Oke, Tuh. siap. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman BSI aja bisa, mungkin bank-bank lain juga mengadakan itu bisa kita tempatkan di titik-titik lain di lingkungan Undip. Baik Pak. Nah ini kalau misalnya tentang yang Posbindu ini Pak, sekarang ini kan lagi sedang ada kegiatan Posbindu di UPT Perpustakaan dan Undipres. Nah mungkin boleh Pak sedikit diceritakan, ini termasuk dalam program Kampus Sehat ya Pak ya? Ya, kamu sehat. Posbindu itu sendiri
selain untuk di kegiatan di sini di UPT Perpustakaan Undip, ada lagi kah Pak di tempat yang lain Pak? Ada di setiap fakultas. Di setiap fakultas Iya. ya? Itu mahasiswa boleh ya Pak ya? Boleh, tergantung program fakultasnya. Mhm. Jadi kalau yang kita lakukan di sini kan untuk kantor pusat. Jadi pegawai yang di kantor pusat di universitas. Kami juga punya PIC, kampus sehat di masing-masing fakultas. Semua. Dan semua 100% sudah melakukan Posbindu tersebut di fakultasnya masing-masing. Nah ini mudah-mudahan di tahun 2025 ini menjadi lebih rajin lagi menyelenggarakan itu. Karena kita juga didukung penuh dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan, terus yang unit pelaksananya kan dari Puskesmas. Gitu. Nanti fakultas yang belum bisa melakukan secara mandiri, nanti kita bantu dengan teman-teman Puskesmas juga. Oh ya, ada satu lagi kita kerjasama dengan UP3 Fakultas Kedokteran. Oh. Jadi di meja kelimanya Posbindu itu kan ada konsultasi kesehatan. Nah itu kita kerjasama dengan UP3 Fakultas Kedokteran. Mereka menyediakan dokter-dokter dari FK itu untuk sebagai konsultan. Sehingga hasil pemeriksaan ini dibawa ke hasil pemeriksaan ini dikonsultasikan ke dokter-dokter tersebut apa yang harus dilakukan gitu. Apakah perlu kontrol periksa lebih lanjut atau mungkin pola hidup sehatnya harus ditingkatkan atau apa nanti tergantung kondisinya. Nah, ini berarti Pusdiptok nih yang aware terhadap kesehatan, dan aku harap sih semuanya ya Pak ya bisa aware dengan kesehatan, nih bisa ikutan Posbindu di setiap kegiatannya ya Pak ya. Adakah program yang baru mungkin untuk 2025 Pak? Oh iya, tadi ya. Kami ada program baru melihat situasi dan kondisi teman-teman di Undip ini. Kan banyak yang galau. Nah itu tadi ya Pak, sakit hati tadi Pak. Banyak sakit hati gitu. Banyak yang bingung menentukan pilihan. Banyak yang skripsinya ganti judul 3 kali, bingung. Padahal ada yang 10 kali. Baru 3 kali sudah bingung. Dari dosennya kok susah gitu. Kuliah kok dapat nilainya kok tidak A gitu kan. Udah bingung sekarang. Nah itu kami meluncurkan aplikasi deteksi dini mental health. Gitu. Oh. Barusan di launching Iya Pak ya. Pak Rektor kemarin di Fakultas Psikologi pada tanggal 6 Desember ini. Jadi teman-teman semua dapat ini scan barcode ini, nanti di sana sudah ada aplikasinya. Ini deteksi dini, jadi teman-teman harus mengisi dengan jujur ya. Apa adanya, jangan, ini bukan UAS atau UTS, jadi teman-teman boleh, Bapak Ibu semua, dosen, karyawan, tendik, atau siapapun di lingkungan Undip ini bisa mengisi ini dengan sesungguhnya gitu. Nanti aplikasi ini akan mendeteksi, ada 4 tahap. Di sini nanti urut, jadi kalau tahap pertama sudah tidak kondisi kita baik-baik saja ya sudah selesai. Nanti sudah di print hasilnya. Kalau nanti ditemukan ada sesuatu nanti berlanjut deteksi yang kedua. Nanti sudah ada petunjuknya. Kita harus bagaimana. Terakhir kalau nanti memang sangat urgent nanti bisa berkonsultasi dengan tim dari Fakultas Psikologi. Posbindu yang akan datang pada bulan Februari nanti insya Allah tim dari psikologi akan hadir juga di Posbindu PTM ini nanti bisa berkonsultasi. Setelah mengisi ini, jadi ngisinya sekarang boleh, konsultasinya besok. Kan tidak semua harus konsultasi. Kalau kita baik-baik saja, bisa kondisi mental kita baik ya sudah, jangan diburu-burukan ya. Kami berharap semua warga di Undip ini sehat, Mbak. Amin. Tidak hanya fisiknya, tapi juga mentalnya. Karena sekolah ini kan urusannya mental juga. Kadang ada yang nggak berani maju ujian itu. Pas UAS diare gitu ya. Itu psikosomatik ya, mungkin tidak karena diare beneran gitu, karena kecemasan dan sebagainya, itu harus kita tanggulangi. Tidak boleh ada lagi yang sakit dan terhambat gara-gara kesehatan mentalnya terganggu. Dan ini upaya awal kami untuk memberikan layanan
eh, mental health ini ya. Ini sementara masih tahap uji coba sebenarnya bagi karyawan dan dosen dan pegawai sih. Nanti mungkin yang akan datang merambah ke mahasiswa juga. Karena mahasiswa ini kan ada UPT baru ya sepertinya ya. Nanti boleh Mbak di Postcat juga Mbak. Oh, iya. Postcat juga. Ada UPT baru toh di Undip ini. Ada. Yang untuk mahasiswa itu loh. Ya itu juga mungkin bisa berkolaborasi dengan itu. Karena kalau kami kan arahnya ke pegawai, ke pekerja. Itu mungkin itu Mbak. Nah ini nanti silahkan teman-teman mencoba mengisi itu dulu. Ya mudah-mudahan sehat ya. Amin, pastinya. Mudah-mudahan sehat semua. Tapi perlu dicoba ya ini ya. Habis ini ngeklik loh Mbak. Iya siap Pak. Siap laksanakan. Bentuk-bentuknya kok agak ada tekanan sedikit itu ya. Iya Pak, soalnya saya hari ini bintang tamunya kepala Pak. Ada Ya, loh Pak, enggak. deg-degannya dikit loh Pak. Enggak, itu kan hanya namanya saja. Oh, iya. Ini berarti untuk Sivitas Akademika Undip ya Pak ya. Selain sehat jasmani, juga sehat rohaninya ya Pak ya. Nah ini seluruh kegiatan UPTK 3L ini bisa disimak atau jadwalnya ya Pak ya, bisa disimak, dilihat di Instagramnya K3L yaitu @K3L_Undip dan juga websitenya di UPT K3L. Nah, tuh buat teman-teman yang ingin mengetahui dirinya, sehat jasmani rohaninya, pengen ngecek segalanya ada di UPT K3L. Semoga Wajib kita di follow ya. wajib dong. Instagramnya. Biar followersnya banyak. Dan biar dikenal. dan teman-teman biar semua. kita sebagai pegawai juga memiliki rasa aman Pak, Ya, sehat oke. juga Siap. secara jasmani dan rohaninya. Karena bekerja itu kan sebetulnya kita hampir setengah harinya itu ada di kantor Pak. Ya, Nah itu. kalau nggak sehat jasmani rohani dan tidak ada yang menaungi seperti ini kan kita jadi deg-degan loh Pak. Ya, terima kasih banyak loh Pak. Ada satu lagi boleh Mbak. Apa itu Pak? Silakan berkunjung ke kantor kami ya yang di tadi itu Jalan Banyu Putih tadi itu. Karena banyak kunjungan juga ini. Anak-anak SD kemarin, TK, dari SMA, instansi lain bahkan juga sering berkunjung. Saya nggak tahu kok tiba-tiba pada berkunjung tuh ngapain gitu. Biasanya kalau berkunjung pada kegiatannya Itu. apa Pak? Karena kan tempat pengelolaan sampah tadi. Oke. Mereka ingin tahu bikin kompos itu gimana sih? Beneran jadi kompos enggak gitu. Ini daun-daunnya dibikin apa? Karena di sana kan juga kita selain kompos ada itu pirolisis, alat pirolisis toh. Jadi asap cair, ranting-ranting itu. Terus Asap cair Pak. iya. Wah menarik sekali loh ini. Ini kalau cerita asap cair lagi malah lama lagi. Aduh ini bisa 2 Besok sesi ya. Iya, ini diundang lagi loh ya. Bersambung ceritanya nih ya. Itu banyak Mbak yang sebenarnya ingin saya ceritakan tapi seri 2 aja ya. Baik, Biar siap. saya diundang lagi. Siap. Itu sehingga suatu saat kami ingin di sana itu jadi edu wisata. Jadi ada track untuk melakukan edukasi, terutama tentang pengelolaan sampah dan ini dan pengelolaan lingkungan. Ini di spill sedikit supaya follow juga Pak Instagram sama Iya, websitenya makanya. ya kan. Bisa dilihat kegiatannya apa gitu. Atau main-main juga boleh kok. Oh, Nggak usah iya. izin-izin tiba-tiba datang itu boleh. Oh, Asal lapor Pak Sapam. Oh iya. Nanti kalau nggak dikejar. Mak blendeng gitu kan. Wah, gawat. Boleh. Kan sebenarnya kalau lewat ini kan jalannya baru toh yang pinggir tol itu, Iya. Dom Muladi Dom itu. Kadang kan kalau naik motor ngebut, itu nggak lihat-lihat Iya. kanan kiri. Lah sekali-sekali lihat ke kanan itu kan ada tulisan merah itu di pagernya. Ya, kalau dari mulai di dom kanan, kalau dari fakultas Dalam dari kiri, dalam ya. kiri. Sebelum itu kalau dari sini di dalam sebelum pintu gerbang vokasi. Kan posisinya itu di belakang vokasi persis. Siap Pak. Nah, terima kasih banyak Pak Bina atas kehadirannya hari ini dan cerita tentang K3L-nya. Oke. Tapi sebelum saya menutup kegiatan hari ini Pak, ini ada rekomendasi book buat Pusdip yang nonton Pusdip Talk nih. Iya. Kalau tadi kan di lingkungan kerja kita sudah dilindungi oleh K3L. Nah, ini untuk di rumah ada buku tentang nutrition and food
Ini buku tentang gizi untuk keluarga, Pak. Nah, jadi buat Pusdip, selain dijaga sama K3L saat di kantor, Pusdip juga bisa menjaga kesehatannya di rumah dengan membaca buku ini. Ada di UPT Perpustakaan dan Undipres, gitu, Oke. Pak. Iya, biar sehat ya makanannya Iya, ya. sehat jasmani rohani, Rohani. baik di lingkungan kerja maupun di rumah. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bina Kurniawan atas sharing-sharing kita Iya. hari ini, dan mungkin kalau ada sesi 2 dan 3 Oke, ya Pak ya, iya, tentang siap. cerita tadi tuh apa, asap jadi cair. Iya. Sekali lagi juga terima kasih kepada Pusdip Talk yang sudah nonton podcast kita kali ini, dan pastikan untuk follow sosial media kita UPT Perpustakaan dan Undipres dan juga UPT K3L untuk seluruh kegiatan kita, dan informasi terbaru sudah kita posting di sosial media. Sekali lagi terima kasih Pak, dan terima kasih juga untuk Pusdip. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Iya, terima kasih. Pusdip Talk, let's talk.